Yuk, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu ini mulai, Ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir siapa hari ini? Sona. Kenapa Sona? Sakit. Oke. Kemarin masuk ya tapi ya? Kehujanan. Oke, baik. Oh ya, anak-anak nih, berhubung dengan tadi ada Sona tidak masuk karena sakit. Kalian lihat ya situasi kondisi kita cuaca hari ini kan dari kemarin mendung terus, ya. Jadi kalau bisa yang bawa motor jangan lupa bawa jas hujan. Jangan kalau hujan-hujan labas gitu aja karena kita masih harus melihat keselamatan satu, kesehatan juga ya. Kita kan masih mau sekolah besoknya. Terus yang naik angkot atau jalan kaki jangan lupa bawa apa kalau hujan? Bawa payung, bawa jas hujan boleh. Biar lebih ini lagi, oke? Sebelum Ibu mulai, ya, Ibu mau kasih ini dulu tentang kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita, apa saja yang ada yang masih ingat nggak? Satu, kebersihan kelas. Gimana kebersihan kelasnya sekarang? Bersih ya, beli plus dulu dong. Makasih buat yang piket, tetap dijaga ya. Terus yang kedua, apalagi? Mengerjakan tugas tepat waktu ya. Kalau disuruh hari ini kerjakan tugas, harus diselesaikan. Lalu berpakaian sesuai dengan hari. Kalau lagi praktek, pakai baju praktek dengan lengkap. Lalu berikutnya apa lagi? Boleh makan minum nggak? Boleh minum aja ya, tapi tidak boleh berlebihan ya. Baik. Oke, nah sebelum kita Ibu jelaskan materi selanjutnya, Ibu mau kasih tentang namanya kesadaran sosial emosional. Di mana nanti saya bagikan ini, siapkan pulpennya. Ibu punya kertas sticky note, kalian gambarkan situasi hati kalian hari ini. Lagi kecewa, lagi sedih, bosen, atau lagi marah, lagi senang, lagi gembira, kalian gambarkan ya. Jangan lupa, nggak usah dikasih nama, jangan lupa untuk kenapa nih alasannya. Alasannya kenapa kira-kira gitu kan. Tapi alasannya nggak usah ditulis ya, nanti Ibu tunjuk saja kalau sudah ditempel di depan. Buat lingkaran ya kayak emoji smile, emoji marah gitu. Yang sudah selesai buatnya silahkan taruh di papan tulis yang kosong sebelah sana, sebelah kanan. Kalau gambar kecewa kayak gimana, gambar sedih seperti apa, boleh cek dulu. Udah, ada yang udah selesai? Yuk, taruh di depan, tempel aja.
akan lihat. Banyak yang smile, ada yang sedih. Ada yang lagi marah. Ini tanda. Ntar nih yang smile sama semua. Apa nak? Kebalik berarti. Gak apa-apa. Coba bisa nggak? Ini. Ini nggak ada lemnya. Lemnya udah ini. Oke, banyak variasi ternyata ya. Ibu cek dulu. Ini tanda senyum 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada yang sedang gembira. Siapa yang sedang gembira? Coba salah satu tunjuk tangan. Ini gambarnya siapa? Ayo, Mul. Sedang gembira, kenapa, Mul? Ini gembira bener kan ya? Analisisnya gembira ya? Kenapa, Mul? Kenapa? Lagi dapat kuota gratis? Dapat makan gratis atau gimana? Makan gratis hari ini enak ya? Alhamdulillah. Oke, lanjut nih. Ada sedih. Siapa yang gambar sedih? Ada air mata. Kenapa, Nur? Kehilangan duit berapa? 20.000. Nggak ketemu sampai sekarang. Terus tadi jajan nggak? Nggak sama sekali. Temennya ada yang ngasih makanan nggak? Nggak ada? Nggak ada yang minjemin. Kamu nggak ngomong kalau kehilangan duit. Aduh, kasihan amat ya. Nah, kalau ini kenapa nih yang hijau nih lagi marah? Siapa yang lagi marah? Kenapa, Er? Kenapa, Er? Ngeselin? Apa? Gara-gara gak dikasih salak. Salaknya dari mana? MBG. Lagi ada buah salak ya. Baru hari ini buah salak ya. Ya biasanya semangka, melon gitu ya. Ada salak gak dikasih sama temennya. Oke. Ekspresinya hari ini bervariasi. Ya, ada yang lagi sedang ngantuk. Siapakah yang lagi ngantuk? Laura ngantuk. Iya, karena cuacanya mendukung ya. Habis makan, kenyang, terus habis itu udah ngantuk. Oke. Karena bervariasi suasana hati, boleh silakan tangannya dilipat di bahu kalian sambil pejamkan mata. Saya akan coba putarkan musik. Musik singkat saja, siapa tahu bisa meringankan beban yang ada di hati kalian. Oke? Sudah? Silahkan tangannya dilipat, tidak ada di depan kalian, pejamkan mata. Oke. Ayo pejamkan matamu. Terima kasih pada diri sendiri bahwa kalian sudah bisa berjuang sampai detik ini. Walaupun tadi hilang duit tapi masih bisa bertahan. Walaupun tadi sedang marah tapi masih bisa jaga emosinya. Walaupun sedang ngantuk, yuk disegarkan lagi. Oke, terima kasih pada diri sendiri bahwa hari ini kita selalu sehat. Semoga ada berkah esok hari. Semoga semua dilancarkan segala niat yang kalian sedang inginkan. Oke.
Oke, silahkan buka matanya. Laura jangan tidur. Oke, udah agak sedikit refresh. Ya, biar habis tadi istirahat jam kedua, ini sudah agak mulai siang, jadi biar agak buka mata gitu ya. Ibu akan coba mengulang materi sebelum hari ini. Materi yang minggu kemarin apa? Tentang apa? Tentang sup. Ibu punya 2 buah gambar. Oke. Ada yang bisa menjawab? Gambar apakah ini? Apa Dita yang kencang Dita? Clear soup yang mana? Cream soup yang mana? Clear soup yang ini cream soup. Kalau ciri-ciri clear soup apa? Kira-kira? Jernih, lihat nih dari gambarnya jernih ya. Oke, kalau cream soup? Sup apa cream soup namanya selain cream? Sup apa Laura? Ini kan clear, berarti ini sup cair. Kalau ada sup cair, ada sup kental. Ya, sup kental, dia bahan cairnya apa? Ini warnanya kan putih nih. Santan untuk Indonesia, oke. Apalagi kalau kontinental? Susu atau fresh cooking milk. Sama sejenis santan tetapi dia dari susu. Ya. Kalau clear atau kita sebutnya thin. Ini thick in English. Ya. Cair dan kental. Ini adalah 2 jenis sup yang berbeda. Yang ini biasanya dia segar. Kalau ini hampir sejenis, kalau Indonesia anak-anak bilangnya kayak bubur gitu kan. Tapi sebenarnya lebih encer daripada bubur. Oke, baik. Nah, setelah materi sup sudah selesai, kita lanjut lagi ke materi cold and hot appetizer. Ya, sebelum Ibu tanya nih kira-kira ada yang tahu nggak Ibu bawa apa? Gorengan, gorengannya apa? Tahu. Ini tahu goreng, tahu isi ya kalau ini dibilang. Tahu isi termasuk jenis appetizer kah? Iya, kalau kata siapa namanya nak? Sylvia. Siapa namamu? Saskia, Sylvia di ini. Oke, Sas. Ini termasuk jenis appetizer. Appetizer yang mana? Hot and atau cold? Hot. Kenapa hot? Karena digoreng dan disajikan panas. Oke, tadi kenapa Siva bilang bukan appetizer? Nggak apa-apa. Kenapa? Ada ininya sendiri. Oke, appetizer itu apa? Makanan utama, yang benar atau salah? Apa? Appetizer apa? Makanan pembuka. Kalau tadi dijelaskan ada yang bilang minuman dingin termasuk apa? Kalau minuman dingin. Termasuk apa minuman dingin? Cold appetizer, benar apa tidak? Nah, oke, nanti ini akan kita bahas. Ya, ada yang bilang ini bukan termasuk, ada yang bilang minuman termasuk appetizer. Kira-kira benar atau salah? Ya, kita akan cari ini nanti. Jadi, Ibu minta kalian berkelompok, bikin 6 kelompok, ya, boleh berdua, boleh bertiga. Nanti akan Ibu bagikan video, ya. Dan kalian akan analisis. Oke.
Bentar ya. Ya, sudah Erlangga sudah cari kelompoknya. Ada berapa orang kita? 1, 2, 3, 17 ya kalau nggak salah ya. Oke, silahkan. Sudah dapat kelompoknya berdua atau bertiga? Ini ada yang bertiga ya, 1. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang kelompok 6 ini sendiri. Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Boleh merapat dengan kelompoknya. Ibu akan bagikan video di grup, atau boleh deh nanti saya cek di sini dulu. Udah bisa diambil? Sudah bisa? Jelas videonya? Oke. Coba dicek dulu LKPD-nya. Jadi LKPD-nya adalah, ini yang kelompok 1 mana tadi? Kelompok 1 dan 2, analisis video pertama yang di-share. Ya, video pertama yang Ibu share. Kira-kira nama menu di dalam video itu ada apa saja? Itu ada 10 menu. Boleh namanya dulu, boleh langsung dianalisis. Yang kedua, kolom keduanya, dia termasuk cold, hot, atau yang bukan kedua-duanya, bukan kedua appetizer. Ya, bukan appetizer. Atau cold atau hot appetizer. Lalu kasih alasannya. Kenapa dia termasuk cold? Kenapa dia termasuk hot? Kenapa bukan? Misalkan contoh ternyata dia masuknya adalah ke main course. Contoh dia masuknya ke sup. Begitu ya. Tapi nggak cuma karena dia termasuk ke dalam main course gitu. Ada analisis lain boleh. Oke? Ya. Nah, itu ada 10. Silahkan dianalisis masing-masing. Jadi 1, 2 video pertama, 3 dan 4 video kedua, 5 dan 6 video ketiga. Nanti salah satu kelompok dari tiga video ini Ibu suruh maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, sudah bisa dimulai? Sudah ya? Oke, silahkan dimulai. Ke sini deh, biar kelihatan kalian berdua, terus ini sana. Sipa sama si Lucky, itu Laura sama Nur. Ayo. Ketiga videonya sudah masuk ya di grup ya? Udah. Oke. Ada yang susah nggak? Kira kalau susah dicari di internet itu. Kamu cari aja di internet. Nama apa? Appetizer Indonesia, ada nggak gambar ini? Nah, kalau ada baru dilihat tuh hasilnya. Kan biasanya ada keterangannya kalau di Google. Ada kesulitan? Gimana, Tah? Satu, pencet ini HP-nya. Yang satunya sambil nulis atau sambil ngeliat di Google. Caranya di-share, namanya hot and cold appetizer. Nanti dia akan keluar gambar, digambarkan. Nah, gambar Ibu ini masuk ke yang mana? Yang ininya ada nggak? Kira-kira. Tuh. Ini apa namanya?
Di pause dulu 1 gitu. Ini yang kamu kelompok keberapa? 1, 2, 3. Salah videonya. Salah video yang kedua, yang ini. Ini kedua, ini masih kedua. Yang ini kedua. Ya, yang ada gambar mana? Oh, itu di depan ada tadi kurang. Oh iya Ibu. Ini kan ini kalian. Kami yang ini. Nah, ini yang si Laura. Pantesan kok ini kayaknya lebih 1, nggak taunya masih ada yang belum. Sinian biar kelihatan itu. Kenapa? Caranya cek di Google salah satu, jadi ini bikin video, ini fotonya taruh, itu taruhnya di Google, cari di Google, cari hot and cold appetizer gambar, ada nggak gambar ini? Nanti kan banyak gambar di Google-nya. Emang nggak tahu ini namanya apa? Iya, tapi kalau berkuah namanya apa? Kalau berkuah. Petisan kalau pakai ini sambal petis, ini kan bukan sambal petis. Asinan. Nah, Jadi tuh. asinan. Asinan apa? Buah. Nah, gitu analisis gambarnya. Oke. Coba tadi mana Google-mu? Ya kan? Lihatnya gambar. Gambar muncul, lihat nah. Yang sama dari foto Ibu ada enggak? Oh, ini gambar foto Indonesia coba. Nah, ada nggak gambar yang ini? Coba cek, cari. Oke. Kalau kita menganalisis alasan, kalau ngebahas soal makanan, ya, itu berkaitan dengan apa? Rasa, tekstur, apalagi? Suhu, bisa kan? Oke. Jadi kalau ngasih alasan nggak cuma alasannya, oh dia karena dingin, oh dia karena panas. Cold sama hot sih tahu, anak kecil juga tahu artinya itu dingin dan panas. Tapi selain itu apa? Ya, kenapa termasuk ke dalam sini gitu. Mungkin sambil dicari juga ciri-ciri dari appetizer tuh apa sih? Nah, sangkutin deh sama makanan yang sedang kalian cek. Udah semua. Ini sudah 10-10-nya sudah dianalisis? Belum. Oke, ada yang udah siap? Belum? Sebentar ya. Baik. Kira-kira yang sudah siap kelompok berapa? Kelompok 2 sudah siap? Oke, kelompok 2 boleh maju. Sebagai penanggap utama, itu kelompok yang menganalisis video. Video kelompok 2 video berapa? 1 ya?
Berarti kelompok 1 ya nanti yang menanggapi. Tapi yang lainnya juga perlu menanggapi jikalau misalkan ternyata analisis foto ataupun analisis makanannya salah. Oke, yuk silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan video pertama tentang perbedaan hot appetizer dan cold appetizer. Foto yang pertama ada sandwich. Sandwich adalah kategori cold appetizer. Alasannya, karena biasanya disajikan dingin atau suhu ruang sebagai makanan pembuka. Oke. Untuk foto kedua, ada potato cheese ball mozza. Hidangan tersebut termasuk ke kategori hot appetizer. Alasannya, karena digoreng dan disajikan panas sebagai cemilan pembuka. Oke. Lanjut. Yang foto ketiga, ada pisang goreng sandwich. Hidangan tersebut adalah masuk ke kategori bukan keduanya, bukan hot appetizer atau cold appetizer. Alasannya, karena termasuk makanan manis atau snack, lebih cocok sebagai dessert, bukan appetizer. Oke, nanti yang keenamnya Dita ya. Untuk foto keempat, ada siomay. Siomay adalah masuk ke kategori hot appetizer. Alasannya, karena disajikan panas atau berkuah, sering dimakan sebelum makanan utama. Oke. Alasannya itu kelompok 1 dicek. Untuk foto kelima ada putu ayu. Putu ayu termasuk kategori bukan keduanya. Alasannya, karena merupakan kue tradisional manis, dessert, bukan appetizer. Yang keenam adalah kue, bukan keduanya. Alasannya termasuk dessert atau kudapan manis, bukan appetizer. Yang ketujuh, salad buah. Dicek Salad dulu, buah termasuk Dita. Cek dulu. Yang ketujuh, salad buah termasuk kategori cool appetizer. Alasannya disajikan dingin dan segar, cocok untuk pembuka. Yang kedelapan adalah chicken katsu. Kategorinya bukan keduanya. Alasannya hidangan utama atau main course, bukan appetizer. And course. Kesembilan ada soto, kategori hot appetizer. Alasannya termasuk makanan berkuah yang disajikan panas. Sudah? Masih satu lagi ya. Yang ke-10 ada cracker cenep. Kanape. Kanape. Kategorinya adalah cool appetizer. Alasannya berupa cracker yang disajikan dingin atau suhu ruang. Oke, baik. Langsung ke esainya dulu. Ya, atau nanti ya. Esainya dulu boleh. Erlangga silakan dibaca. Ya, langsung jawabannya. Yang pertama adalah hot appetizer. Disajikan dalam keadaan panas atau hangat, biasanya digoreng, dipanggang, teksturnya gurih, renyah, contoh spring roll goreng. Cold appetizer. Disajikan dalam keadaan dingin atau suhu ruang, lebih segar, ringan, contoh salad buah atau salad sayur. 2. Ciri-ciri makanan yang dikategorikan sebagai appetizer. Yang pertama, porsi kecil, hanya pembuka, bukan mengenyangkan. Yang kedua, rasanya ringan, namun mengunggah selera. Yang ketiga, disajikan sebelum hidangan utama untuk membangkitkan nafsu makan. Yang keempat, penyajiannya menarik agar menambah selera. Yang ketiga, fungsi appetizer.
Pertama, membuka selera makan sebelum hidangan utama. Kedua, menyiapkan pencernaan untuk menerima makanan lebih berat. Ketiga, memberikan kesan pertama yang menarik dalam sebuah hidangan lengkap atau set menu. Oke, baik. Silakan ditutup. Kami dari kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, tadi sebagai penanggapnya kelompok 1 dulu. Kira-kira adakah dari presentasi temannya kelompok 2 dari foto yang dianalisis itu ada yang salah? Fotonya dulu ya. Di nomor keberapa? Nomor kedua, potato cheese ball. Potato cheese ball, oke. Alasannya, disajikan dalam keadaan hangat untuk merangsang nafsu makan sebelum menikmati hidangan utama. Potato cheese ball punyanya Erlangga sama. Sama, Bu. Potato cheese ball, kamu juga sama. Itu di nomor 2 apa? Nomor 2, potato cheese ball. Sama. Terus? Pendapatnya yang beda alasannya. Alasannya kenapa? Jawabnya saya karena disajikan dalam keadaan hangat untuk merangsang nafsu makan sebelum menikmati hidangan utama. Oke, Erlangga? Kalau di sini alasannya karena digoreng dan disajikan panas sebagai cemilan pembuka. Oke, kira-kira dari kelompok yang lain, antara kedua alasan tersebut ada yang salah atau dua-duanya benar? Dua-duanya benar. Nggak ada yang salah berarti. Pertama, si Sylvie mengatakan bahwasannya Disajikan dalam keadaan hangat disajikan hangat, untuk merangsang nafsu makan sebelum makanan utama. Itu aja, ditambah dengan punyanya si Erlangga, digoreng Dan disajikan panas sebagai cemilan pembuka. sebagai cemilan pembuka. Keduanya hampir mirip ya kan? Cemilan pembuka dengan ini. Ada lagi yang lain? Ada yang beda? Semuanya sama? Dari 1 sampai 10 sama. Oke, yang lainnya ada memberikan tanggapan dari analisis fotonya dulu. Kira-kira ada nggak nama makanannya tadi yang nggak sesuai? Oke, tadi ada, Ibu ini ya, tadi ada di bagian yang, ini bukan sih. Nah ini. Apakah ini cake? Tapi cake yang seperti apa? Apa? Kue tar mini. Kue tar mini bisa di Indonesianya mungkin kue tar mini. Tetapi kalau kita di bahasa perhotelan itu namanya assorted. Assorted itu dia biasanya yang potongan kecil-kecil. Assorted filled, jadi ada yang pakai fritter, kalau fritter tuh goreng-gorengan yang kecil-kecil. Assorted of kanape tadi yang kata si Erlangga crackers, ya, ada assorted cake, ya, atau mini cake. Jadi itu antaranya adalah beberapa jenis cake. Ada yang cheesecake, ada yang opera cake, mungkin di belakang ada karamel gitu ya, ada banana cake dalam satu plating. Oke, kita beri aplaus dulu ya buat Erlangga dengan teman-temannya. Oke, boleh silakan duduk kembali, Er. Ya, Ibu kasih materi penguatan dulu. Terima kasih banyak kalian sudah mengisi. Boleh yang setelah diisi, Erlangga dikumpulkan kembali teman-temannya. Nanti akan saya nilai. Ya. Jadi jenis hot dan cold appetizer itu banyak jenisnya sebenarnya ya. Ini ada yang kontinental, ada yang Indonesia. Mungkin ada yang dapat nanti bagiannya ada yang Indonesia termasuk tadi yang saya bawa. Kita balik lagi. Setelah kalian analisis, nih. Tadi saya bawa apa ini?
Gorengan apa jenis gorengan di sini? Tahu isi. Tahu isi termasuk atau tidak, Siva? Sebagai appetizer? Setelah kalian analisis foto tadi? Termasuk. Karena jenisnya apa? Hot appetizer. Rasanya apa? Gurih. Apalagi? Kalau kita kan ngomongnya manis, asin, pedas, termasuk asin. Ya, terus disajikannya tadi kata Erlangga sedikit kecil-kecil kan? Iya. Kecil-kecil, maksudnya tidak terlalu besar dan biasanya dimakan cuma 1-2 aja, ya. Enggak yang porsi banyak. Kalau kalian porsi banyak namanya kelaparan. Oke, Ibu ada sedikit materi buat menguatkan tadi. Sebentar. Kita sedang mempelajari apa? Hot and cold appetizer. Pengertiannya, hidangan pembuka sebagai pembangkit selera makan disajikan dengan porsi yang kecil atau bite size. Hanya 2 gigitan. Makanya tadi kamu ketemu cracker yang dihias-hias. Itu sebenarnya sudah jadi appetizer, makanan pembuka. Mau sausnya ataupun olesannya macam-macam, terus di atasnya dikasih daging, dikasih buah, ya, dimakan kalau bisa cuma hanya 1 kali gigitan, hop, ya itu appetizer, ya, mempunyai daya tarik, memberi rasa asin dan gurih, baik untuk yang panas maupun yang dingin, dihidangkan sebelum main course. Jadi kalau orang Eropa biasanya appetizer ini bentuknya kecil, hanya buat pembagi selera makan. Mungkin ada yang kamu yang masih aku lagi malas makan tapi ngeliatin yang seger-seger, ngeliatin yang kecil menarik gitu ya, karena tampilan menarik, jadi nafsu lagi nih. Pas dirasa ternyata, oh kok saya tiba-tiba lapar ya, gitu kan. Lalu berikutnya, nah appetizer itu dalam bahasa Prancis disebutnya hors d'oeuvres. Agak susah nih kalau bahasa Prancis karena memang hafal bahasanya. Kalau bahasa Inggris masih mungkin kita sudah familiar, kalau bahasa Prancis agak susah nih. Appetizer berasal dari kata appetite yang artinya pembangkit selera. Dalam menu kontinental, appetizer disebut hidangan pembuka. Lalu berikutnya, fungsinya membangkitkan selera makan. Tadi berarti benar apa kata Erlangga dan Sylvia, sama sebagai hidangan pertama sebelum menikmati hidangan lainnya. Cold appetizer sudah pasti disajikannya di dingin. Tetapi rata-rata rasanya di cold itu masih ada mungkin kelihatan rasa bukan asin, tapi lebih ke asam. Buah-buahan, sayuran, ya, salad buah itu mungkin kalau dinilai ada manis mungkin dari sausnya ya, dikasih mayones sama kental manis gitu ya. Tapi kan si buahnya sendiri nggak semuanya rasanya manis, ada yang asam. Lalu ya ini ada contohnya fruit salad sama aspic jelly. Yang ini kalau kita lebih familiar lebih ke fruit salad, aspic jelly ini lebih ke jelly-jelly lain ya. Yang dihidangkan dengan berbagai jenis. Temperaturnya 10 sampai 15 derajat Celcius, itu dingin. Ini situasi ini biasanya sudah di bawah 20 derajat nih kalau kita lagi hujan. Udah termasuk agak dingin. Lalu hot appetizer, hidangan pembuka. Tadi ada yang mengatakan panas, ada yang mengatakan hangat. Ya itu kan bahasa hot, bahasa Indonesianya ya panas. Tetapi literally kalau misalkan kita lagi makan ya nggak mungkin ya makan panas-panas dimakan gitu kan. Lebih kepada sifat yang hangat. Oh iya tadi satu. Saya lupa si sandwichnya. Siapa Erlangga tadi mengidentifikasikan sebagai cold appetizer. Sebenarnya sandwich itu termasuk ke dalam jenis hot appetizer atau hangat. Karena dia kan serba dipanggang dulu sebelumnya. Ya, kalau ini jadi dia harusnya hangat. Cuma terkadang kalau itu disajikannya dadakan. Ada juga yang dadakan kan sandwich ya? Enggak yang dia dipajang terus dibeli, biasanya ditaruh juga etalasenya di warm, bukan yang di cold, biar tetap hangat.
Risol mayo, meat croquette atau kita bilang kroket lah jenisnya gitu ya. Lalu temperaturnya 50 sampai 60, makanya dibilangnya hangat. Kalau panas itu udah 80 derajat Celcius ke atas. Bahan yang digunakan dalam pembuatan hidangan appetizer terdiri dari kombinasi bisa seafood, daging, unggas, buah, dan sayur. Jadi jangan salah, appetizer juga masih ada dagingnya, masih ada si sayurnya, ada udangnya, ada seafoodnya, masih bisa. Tetapi dalam jumlah yang sedikit sebagai tambahan cita rasa ataupun penambah gizi. Ya. Lanjut, berikutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Hot appetizer harus disajikan dalam keadaan panas. Udah pasti cold, dingin. Kita punya warm case, ada cold case. So case yang di sebelah kalian ini berarti buat yang dingin. Yang warm itu kayak sejenis ngidangin lemarinya fried chicken. Pernah beli fried chicken yang lemarinya kan khusus tuh, ada lampu-lampunya biar dia masih hangat. Hot appetizer disajikan dalam keadaan tertutup. Cold appetizer tidak perlu ditutup kecuali penyajiannya di kamar atau tempatnya jauh dari dapur. Hidangan appetizer yang telah diolah harus segera disajikan. Ya, jadi kalau sudah digoreng, boleh nih mungkin di frozen dulu. Tapi kalau sudah dikeluarkan, sudah digoreng, itu harus segera disajikan. Apalagi kalau misalkan dia maunya hangat. Terus yang cold juga, si salad biasanya kalau di hotel hanya disajikan buah-buahan sendiri-sendiri, kita yang ngambil mix sama si saus. Kecuali kamu layanan kamar pengen minta beli fruit salad, baru dibuat terus langsung disajikan. Jadi nggak ada yang namanya salad buah ditaruh di chiller dibiarin gitu aja nggak, karena dia punya air ya. Jadi kalau dia semakin lama ditaruh di kulkas, dia akan berair dan akan kesegarannya berkurang. Ya ini lagi. Appetizer dihidangkan harus diletakkan dengan pemanas. Tadi saya sudah kasih tahu, cold appetizer di ruangan pendingin. Appetizer harus disajikan dalam porsi kecil, tidak boleh mengenyangkan. Besok kalau lagi table manner, pertama kali makanan datang mentang-mentang dari kota bumi jauh, udah lapar gitu kan, disajiin kecil-kecil, apa sih makanan nggak kenyang ya, memang itu dia hanya sebagai pembangkit selera kamu aja ya, jangan komplain dulu. Lalu tuh ya, untuk dapat memberikan rangsangan nafsu makan, ini kriteria hasilnya: light and appetizing course, colorful. Itu menjadi bagian dari presentasinya. Stimulating to appetite, ya, jadi harus kecil-kecil. Attractive and in presentation, jadi kalau kalian nanti buat salad, kalian buat sandwich, sebisa mungkin penampilannya yang bagus. Jangan asal motong, disajikan orang dikiranya, apalagi salad ya, salad sayuran. Apaan nih, sampah dari mana gitu kan. Kalau tidak disajikan dengan benar kan kayak bekas potongan sayur yang lama gitu kan. Terus disajiin ke kita. Delicate in taste berarti harus enak rasanya. Oke, ini sekarang Ibu ada pertanyaan, gimana kalau misalkan mau nyajiin salad sebelum misalkan nanti jam 3 harus sudah selesai saladnya. Haruskah salad itu sekarang udah jam 2 lewat ya? Kira-kira kapankah waktu yang tepat menyajikan si salad? Kamu udah potong-potong, udah dipisah-pisah, kan belum disajikan, belum dibuat nih, dibentuk untuk yang prasmanan lah misalkan. Jam 3 harus mulai. Harus disajikan. Ada yang tahu? Oke. Salad itu kalau sudah dipotong-potong, boleh dipisah-pisah, apalagi untuk yang buah yang warnanya cepat luntur kayak buah naga sama stroberi.
Itu kan agak luntur tuh warnanya. Jadi nanti misalkan setengah jam lagi baru salad mau disajikan. Yang porsi besar misalkan. Kalau porsi besar berarti baru tuh kita gabung-gabungin semua. Si buah tadi yang sudah dipotong harus taruh di kulkas. Kan dingin. Terus si saus saladnya juga sudah ditaruh kulkas. Jadi pada saat dimasukin lagi, kita masukin, itu masih posisi di dingin. Kalau misalkan dia per porsi, per orang, 100 porsi, biasanya yang dilakukan adalah oke, ya. Jadi disajikannya buahnya sudah ditaruh di per porsi, per petik, baru si mayonesnya pas mau dihidangkan baru dihias. Biasanya kita sudah taruh di tempat khusus untuk giliran makan. Jadi giliran udah mau waktunya baru dihias pakai mayonya. Dia nggak akan biarin mayo itu masuk dulu, didiamkan sampai lebih dari setengah jam, nggak akan mungkin. Karena kenapa? Dia nanti akan pecah atau berair. Gitu. Ya. Oke. Sudah cukup jelas? Cukup. Ada yang bisa kasih kesimpulan? Oke, sebelum ngasih kesimpulan, Ibu, kita main game dulu yuk. Mohon dicek, tolong Laura, itu posisinya jalan nggak waktunya? Jalan ya. Oke, saya ke grup. Mana ya? Silahkan dibuka. Bisa dibuka kah? Oh ini ya, joinnya ya. Join pakai ini aja. Nih, joinnya pakai itu. Terus, bentar. Ini kodenya. 492359. Nih, kodenya. Udah masuk? Hah? Ini aja deh coba masukin. Tuh, udah ada Erlangga, Syifa. Bisa nggak? Pakai ini Google Lens. Google Lens. Barcode. R, bantuan teman-teman R yang belum bisa masuk R. Gitu, yang sebelah sana. Kayaknya. Baru 7. Bisa nggak sih tuh Sylvia belum tuh? Ya. Bisa nggak? Biasanya pertanyaannya di sini jawabannya di kertas di HP kalian. Sudah?
Baru 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 harusnya. 2 lagi. 14. Yang belum siapa? Siva, tolong bantu Siva temennya. Sylvia, Siva, Syakila, Saskia, Safira, Laura, Nur, berarti Lucky belum, Novita belum? Novita udah? Udah? Udah ya? Udah belum? Siap, ready? Udah masuk? Mulai ya. Oke, silakan dilihat. Udah bisa belum? Ada soalnya kah? Ada kan? Oke, jawabannya yang mana? Croquet. Oke, Siva dengan Saskia lanjut. Mana nih? Sudah lanjut? Belum sih? Berikutnya ya. Waktu ya, cepet-cepetan juga ya. Jawab 6. Ayo. Ada yang belum jawab? Apa jawabannya? Saus yang paling sering digunakan untuk cold appetizer? Mayones. Novi memimpin. Oke. Apakah ini? Sudah ngisi semua? 2 lagi belum? Sinyalnya kurang kayaknya. Apa namanya? Chicken drumstick. Oke, Novi masih memimpin. Lanjut. Ciri-ciri khas dari cold appetizer. Oke, silakan. Menggambarkan hidangan hot appetizer. Kenapa nggak muncul? Gak ada kuota. Sudah? Yang mana? Yang D. Digoreng dan dipanggang, ada kata-katanya loh, itu digoreng dipanggang. Oke, lanjut. Fungsi hidangan appetizer. Ayo, hati-hati. Masih Novi? Jawabannya adalah membuka selera makan dan menjadi daya tarik visual. Oke, benar. 1 orang yang jawab salah. Kalau pesta cocktail, cold appetizer. Ini Novi, kuotanya kenceng kayaknya. Sinyalnya oke kayaknya. Apa jawabannya? Shrimp cocktail.
Pesta koktail, udah ada trim koktailnya lagi, padahal gampang loh. Kan cold appetizer. Mengapa penting memperhatikan suhu penyajian appetizer? Panjang-panjang bebutu nih ya, gitu kan. Sudah? Jawaban yang benar adalah yang D. Masih Novi aja perasaan. Nggak berubah-berubah nih. Ayo berikutnya. 2 soal lagi. Bingung ini jawabannya yang mana ini, kayaknya banyak pengecoh ini. Yang benar adalah yang mana yang benar? C. Untuk membuat hidangan terlihat menarik. Presentasi berarti plating maksudnya. Terakhir. Gado-gado, rujak bobak, rujak cingur, pecel Madiun. Yang manakah itu? Ayo. Rujak cingur. Wah, tiba-tiba Lucky memimpin. Novi kayaknya salah satu nih. Skor terakhir adalah Lucky 8.050, Novi 8.030, Siva 7.810. Oke. Ya, tadi yang terakhir rujak cingur karena ada potongan cingurnya. Kalau gado-gado nggak ada itu daging-dagingan. Ya. Kayak rujak bebek, bukan bebek ya, bebek itu bebek. Bukan bebek. Bebek. Oke, sudah? Oke, baik. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang didapat pada hari ini? Apa, Sas? Kamu dapat pelajaran apa hari ini? Tentang makanan, appetizer, terus ada berapa jenis? Ada 2, apa saja? Hot appetizer, ada cold appetizer. Oke, ada yang mau nambahin? Tadi fungsi dari appetizer apa? Dita? Eta? Menggugah selera makan. Apalagi? Sebagai makanan pembuka. Apalagi Nol? Sebagai cemilan sebelum hidangan utama. Menggugah selera makan ya. Tadi sudah. Oke, ada lagi kah? Udah ya? Oke, ciri-cirinya appetizer itu apa sih? Gimana? Porsinya kecil. Terus? Rasa gurih, asin, Manis. asam. Lebih ke asam ya? Asam manis. Harus ada asamnya. Terus? Tampilannya menarik. Ada lagi? Sudah? Oke, jadi hari ini kita belajar tentang hot and cold appetizer. Ya, di mana sebenarnya hot and cold appetizer kontinental punya, Indonesia punya. Termasuk salah-salah Indonesia itu ada gado-gado, rujak cingur, ya, rujak bebek, asinan itu termasuk dalam jenis appetizer. Oke. Saya kira cukup hari ini.
Saya cuma mengingatkan untuk minggu depan kita akan belajar tentang cara membuat appetizer. Jadi jangan lupa bawa job sheet-nya. Kita akan analisis kebutuhan bahannya dan peralatan apa yang akan kita butuhkan sebelum nantinya 2 minggu lagi kita praktek. Ya. Lalu jangan lupa tugasnya nanti membawa job sheet tadi ya. Dan sebentar. Oh ya, jangan lupa bawa job sheet sama si mapnya. Map kita warna apa? Warna merah. Oke, jangan lupa dibawa ya yang warna merah. Kertasnya double folio. Kita akan buat job sheet. Oke. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.